Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas trik-trik atau tips-tips ya, agar bisa lolos tashih atau lolos untuk sertifikasi metode UMI, metode tilawati, dan metode apapun ya. Karena tesnya hampir mirip materinya. Yang diambil pasti salah satunya adalah mengenai Ghoroibul Quran atau bacaan gharib ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membaca bacaan gharib, khususnya di surat An-Nahl ayat kedua, juz 14. Silakan disimak, nanti akan kita bahas atau bedah satu-satu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Jadi yang pertama adalah mengenai bacaan ana ya. Jadi semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Nah, nanti teman-teman akan disuguhkan beberapa kertas ujian ya. Dan tulisannya mirip seperti ini. Jadi kalau di Al-Quran yang kita sering pakai itu kata ana itu sudah ada bulatan kecil ya di atasnya. Sehingga kita tahu itu baca pendek. Tapi saat ujian maka ana itu tidak diberi tanda biar kita tahu gitu. Biar kita paham. Oh ternyata ana semua tulisan ana nanya itu dibaca pendek. Nah gitu triknya teman-teman salah satunya. Kemudian saat membaca, pastikan suaranya lantang ya. Jadi kalau kita lemes, Alhamdulillah, itu pasti mengurangi poin karena hurufnya nanti tidak sempurna, tidak tahqiq ya. Dan suaranya lantang, kemudian setiap hurufnya perhatikan jangan sampai ada yang keliru, baik itu sifatnya maupun akhrajnya. Contoh, mulai ta'awud saja, itu hati-hati. Ini sudah banyak ta'awud yang gagal langsung dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemarin situ. Hati jangan sampai syaito, syai, syai. Nah, kalau syai itu maka a-nya yang panjang kan, syanya yang panjang, syai. Sedangkan syaito itu tidak panjang syanya. Jadi agak cepat. Syaito panjangnya di i, bukan di a, bukan di syanya. Bukan syai, tapi syai, syai. Nah gitu. Syaito gitu. Itu tausnya. Kemudian di basmalahnya juga sama. Jangan sampai sin ini tawalud ya. Kayak bismil. Nah, bismil, bismil. Nah, pastikan mengalir tapi tidak terputus ya. Tapi tidak memantul juga. Itu poinnya. Kemudian milla, bismillah. Nah, pastikan kalau ada huruf tasydid itu benar-benar ditekan. Jangan ragu. Kalau ragu kurang nanti. Bismillah, bismillah. Nah, kurang. Ditekan. Masuk kan. Bismillah kan lamnya double kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap huruf tasydid itu pastikan ditekan dulu membacanya. Kemudian untuk bismillah hati-hati roh. Nah ini jangan sampai jadi roh atau roh ya. Di ha halus. Rohma.
Nirrahim. Nah ini roknya, rok tebal atau rok tipis. Ya hati-hati ya, walaupun sebelumnya ini kasroh, tapi ini karena ada alifnya, maka atau hamzah wasol ya kita sebutannya, maka dibacanya tebal. Hirrah, 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 hirrah. Bukan hirrah, hirrah. Nah, jadi kalau tebal dibaca tebal. Rahim. Nah, dan di setiap akhir, kalau dia hurufnya itu huruf yang apa ya? Huruf yang ditutup dengan dua bibir, kalau disukunkan, maka pastikan sempurna. Jangan terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kurang. Hirrahim. Nah, him. Jangan sampai terlalu lama juga. Him. Nah, jadinya dengung, malah salah. Jadi cukup masuk saja. Jadi hurufnya itu nanti akhirnya punya tempatnya itu pas gitu. Beratnya kita mau masukin sesuatu di kantong itu pas. Set. Nah, itu. Him. Nah, gitu. Dan di bacaan pertama ini panjang pendeknya sudah pasti tidak boleh salah. Kalau salah ya maka mengurangi poin. Ata, nah ini kan tiga ayunan. Kalau kita pakainya ayunan ya. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Nah, tanya harus panjang tiga ayunan, jangan sampai kurang. Kemudian mim sukun, jangan sampai diseret, jangan sampai memantul. Amrullah, amrullah, amrullah. Nah, lafaz Allah juga harus jelas. Kemudian tasta'jilu. Nah, sama juga setiap huruf sukun intinya tidak boleh memantul dan tidak boleh diseret. Dia harus masuk tapi tidak diseret, tidak memantul. Tasta'jilu. Hati-hati huruf ain. Banyak kan kita nanti diseret. Tasta'jila. Ta, itu kan lama. Ta, akhirnya buat tanya panjang. Tasta'jilu. Jadi cepat langsung masuk ke ainnya. Kemudian kalau ada hak disukunkan nah, atau tidak disukunkan, tidak disukunkan pun harus jelas ya, jangan lemah, kuat. Jilu, jilu, itu ya. Lanjut. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Nah, yang pertama catatannya pasti huruf qalqalah ini ya. Subha. Nah, kalau di Umi makanya subha jadi ada be-nya ya. Ada metode lain tidak boleh kalau dia sugro. Walaupun kubro kan juga nggak boleh. Jadi subha. Yang pada metode Umi pakai subha, subha, subha gitu. Kemudian, nah setiap huruf dhammah itu harus pastikan mulutnya apa manyun ya, ya, gitu. Jadi jangan sampai ragu-ragu. Subhanahu. Nah, jadi kalau pastikan u. Terus hati-hati nih, sorry kok dhammah. Gunnah. Gunnah, nun tasydid, mim tasydid itu harus sempurna, tiga ketukan ya. Amma amma yusyrikun. Nah, sama. Nun disukunkan kun. Bukan kun. Nah, kurang. Kun. Nah, itu ya. Lanjut. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'. Oke. Nah, saya bongkar dulu. Yunazzi, huruf zanya harus benar-benar getar. Zi, jadi bukan, jangan udah jangan yunazzilul, tegaskan. Yunazzilul mala. Nah, tadi lam sukun, ini rawan mantul ya. Yunazzilul ma, lul ma, lul ma. Triknya biar gak mantul gimana? Ditekan. Tekannya jangan ragu. Tekan kayak kita mau ibarat memaku itu. Dek, dek, nah sampai dalam. Lulma, lulma. Nah, kalau itu pasti nggak bakal mantul. Kalau ragu mantul, lulmala. Nah, bahaya. Hati-hati ya. Semala, lanya panjang, tiga ayunan. Nah, rok lagi, roknya tebal.
Hi tipis, apa maksudnya bersih. Min am, nah ini juga hati-hati. Ketika dia bacaannya idhar halki ya, ini kan nun sukun bertemu alif. Maka jangan sampai terputus. Bukan min am, nah min am tetap nyambung. Nah itu hati-hati. Bukan min am, tapi min am, min am. Nah itu ya. Kemudian, nah ini hati-hati. Nun sukun bertemu ya, itu kan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu karena ada gunnah maka harus dengung. Nah, bedanya ketika kita membaca ini tanpa nun sukun, misalkan ini cuman ya tasydid saja, dia kan tidak gunnah. Nah, jadi cuman tasydid, maka dia tidak boleh dengung. Maya, nah, tidak dengung. Kalau dengung maya, cara membedakannya gampang. Gini triknya. Kalau ini dengung, itu bi gunnah, maka teman-teman jangan terlalu ditekan terlalu dalam. Kemudian triknya coba diukur pakai ditutup hidungnya. Bayi, ya, bayi. Ya, kalau dia berdengung, ya hidungnya jadi tidak bersih justru. Itu yang betul. Tapi kalau dia bersih, contoh. Bayi, ya, bayi, ya. Itu kan bersih. Beda kan? Tak ulangi lagi. Bayi, 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 ya, bayi, ya, bayi, ya, bayi, ya. Nah, yang betul kalau yang apa itu guna itu dengung, jadi harus getar hidungnya. Itu ya. Tapi kalau ya sukun saja tanpa nun sukun, oh, sorry ya tasydid saja tanpa nun sukun, maka dia ditekan saja, tidak boleh dengung, harus bersih. Oke, kemudian ketika sukun di huruf hamzah atau alif, maka pastikan kuat. Ya sya, ya sya, ada nya itu jelas. Jangan nanggung, jangan ya sya. Nah, itu kurang. Oke, lanjut. Ala man yasha'u min ibadihi an anziru. Di sini hati-hati. Ini kan panjang ya tiga ayunan. Tapi kalau berhenti cukup jadi satu ayunan. Seperti itu ya. Kemudian intinya juga ini kan terlalu panjang. Jadi kalau dilanjutkan maka diputus saja. Nah, jadi pastikan nafas kita sampai. Sampai ya. Sampai. Begitu. Kemudian catatannya di bacaan yang ini adalah alamai tadi ya sudah diulang min ya ini tadi rawan mantul bukan min aiba hati nunnya mengalir ainnya jelas min aiba min ai min ai nah itu ya i-nya panjang ini juga sama tadi izhar halki an anziru nah, ini kan ikhfa hakiki. Jadi nunnya masuk ke zal ya. Ke ikfa samar menyerupa atau siap-siap masuk ke huruf setelahnya. Jadi bukan an di ya. Jadi langsung masuk ke za. An ziru an an an. Nah, an begitu ikfa masuk ke huruf setelahnya. Oke, lanjut. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Oke, di bacaan terakhir ini nun guna nun tasyid ya, hukumnya guna. Pastikan tiga ketukan. Kemudian lanya panjang tiga ayunan. Ini juga illa tasydid dalam tasydid juga ditekan membacanya. Dan yang paling penting adalah gharibnya. Jadi ana hati-hati. Jangan illa ana fattakun. Langsung dicoret. Jadi itu fatal ya. Jadi ana fattakun. Seperti itu. Itu untuk bacaan gharib surat An-Nahl. Besok kita akan lanjut lagi. Oke, semangat. Bismillah bisa semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.